Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Haleluya. Selamat pagi saudara. Shalom. Semua bersuka cita ada di tempat ini karena ini waktu kita yang terbaik kita untuk datang bersama-sama bagi Tuhan. Mari sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segalanya yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami membawa hidup kami untuk kami boleh datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dan segala pujian, segala ucapan syukur kami mau berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau. Yang siap memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan bersama saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Katakan, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, haleluya. Mari kita tepuk tangan kita bagi Tuhan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Mari kita boleh tepuk tangan kita begitu. Dengan sorak-sorai haleluya, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Allah segala-galanya bagi setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia Allah kekuatan bagi kita. Ya. Mari katakan Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Sebab Dia Allah keselamatan kita. Datang selamatkan, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan. Mari kita mau katakan, angkat tanganmu. Ku memuji-Mu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Mari boleh semuanya katakan, Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Haleluya. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi setiap hidup kita. Haleluya. Katakan, Kaulah kekuatan hadirat-Mu. Amin. Oh ya Tuhan, harapanku besertaku. Katakan, tinggalkan kemuliaan-Mu. Besarlah anugerah-Mu. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Mari semuanya katakan, Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskan. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku memuji, ku memuji-Mu Tuhan. Oh, ku memuji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Kebebasan
kebebasan ku tentukan jalanmu. Semua kaulah segalanya, segalanya, sebab tanganmu takkan pernah melepaskan. Yang percaya katakan kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku, kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Sekali lagi katakan kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku, kaulah segalanya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sekarang saudara duduk kembali. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Tuhan, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami sungguh-sungguh percaya untuk mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, bagiku Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu
Engkau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini, Yesus. Haleluya. Oh, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini, kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya, sebab Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu yang memberi kehidupan. Mari gereja Tuhan pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mari sembah, mari angkat mazmur-Mu, pengagungan-Mu hanya bagi Tuhan. Beri yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau segalanya, segalanya bagiku. Engkau harapanku, Engkau jawabanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Oh Yesus, kirala patakaya syakarala barala se. Kami naikkan syukur, sebab Engkau Tuhan yang setia, sebab Engkau Tuhan kekuatan bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah bagiku. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Oh, haleluya. Shekaralabalabalabalaba. Orapatakaya shakaralabalabalabalaba. Sebab Dia adalah jawaban, dan tangan Tuhan selalu ada atas setiap hidup kita. Tangannya tidak akan pernah melepasnya sedetik pun dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau setia bagi kami. Oh, haleluya. Ku percaya, ku percaya.
Kekuatan Tuhan sungguh nyata atas hidup kita. Mari kita boleh mengandalkan Dia. Andalkan Dia di dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang memiliki kehidupan. Allah yang sudah mengatur jalan-jalan hidup kita. Mari kita mau bawa hidup kita untuk boleh memberikan yang terbaik dan menyenangkan Dia. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang ada dalam hidup kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, saya sebut Bapak Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita boleh katakan pujian ini, kita boleh mengangkat tangan kita kepada Dia sebagai ungkapan cinta kita kepada Dia, ungkapan kepercayaan kita kepada Dia. Oh, berserulah hanya kepada Yesus. Dia Allah kekuatan. Haleluya. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Sekali lagi, oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lagi semua bersama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Saudara banyak, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, Yesus Kau segalanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sebab kami beribadah kepada Allah yang benar. Satu-satunya Tuhan penyelamat kami.
Kami mau serahkan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang akan membangkitkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Linda. Saya anak dari almarhum Bapak Pendeta Paulus Freddy dari GPI Rembang. Ya, saya bersyukur bahwa diberi kesempatan untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berapa banyak yang rindu untuk mendengar firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, masih punya antusias mendengar firman Tuhan? Katakan sama-sama amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kualitas adalah dasar dari segala sesuatu. Saya percaya bahwa kualitas itu adalah standar, ya, sebuah standar di mana kita ini kalau mau beli sesuatu pasti kita mau lihat kualitasnya. Sebuah perusahaan ketika mengeluarkan sebuah produk pasti ada yang namanya standar, ya. Mereka harus memenuhi sebuah standar. Kalau mereka akan go internasional, maka produk yang mereka keluarkan itu harus punya yang namanya ISO 9001. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pergi terus membeli sebuah barang, lihat barangnya kalau ada tulisan ISO 9001 berarti produknya ini sudah go internasional. Kemudian sebuah resto, itu jika Bapak Ibu Saudara punya resto ya, sebaiknya memiliki yang namanya quality control. Yaitu untuk mengontrol kualitas dari makanan. Apakah makanan itu bersih, enak rasanya dan tidak berubah-ubah ya. Jadi hari ini enak besok enggak seperti itu. Tetapi quality control itu untuk mengontrol kualitas makanan yang dikeluarkan, makanan yang disajikan. Apakah makanan ini berkualitas atau tidak. Kalau kita bisa memenuhi quality control, kita bisa memenuhi standar kualitas, maka tidak usah promosi, pasti orang-orang akan datang ke resto kita. Ya. Hari-hari ini ada banyak orang yang mencari yang namanya makanan organik ya. Ada beras organik, sayur organik, buah organik. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka mencari kualitas. Mereka mencari makanan yang berkualitas untuk apa? Untuk kesehatan karena mereka percaya, kita semua percaya ya bahwa makanan yang dari organik itu lebih sehat kalau kita makan. Kualitas itu sangat penting. Kualitas itu perlu diperhatikan. Banyak orang tidak sadar bahwa kualitas ini adalah sesuatu yang mendasar, standar. Ya. Yesus itu lebih tertarik dengan yang namanya kualitas daripada kuantitas. Ya. Seringkali Yesus itu diikuti oleh orang banyak. Ada yang berbondong-bondong, rombongan, berduyun-duyun. Ya. Yesus itu diikuti. Kemanapun dia pergi, Yesus itu terkenal. Dia pergi ke kota ini diikutin, dia pergi ke kota itu diikutin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan di dalam Alkitab kita, Yesus itu lebih menyukai untuk bersama dengan murid-muridnya. Dia suka dengan yang namanya quality time bersama dengan murid-muridnya. Seperti pada gambar ini ya. Yesus bersama 12 muridnya, dia suka untuk jalan bareng, ngobrol santai dengan murid-muridnya, makan bersama. Ya, itu yang dilakukan Yesus. Sebagian besar waktunya pada waktu dia tinggal di bumi ini, dia habiskan bersama dengan murid-muridnya. Mari kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Yesus tidak memberikan perintah kepada kita, jadikanlah semua bangsa pengikutku. Dia nggak berkata seperti itu. Tetapi dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah. Ini berbicara tentang kualitas Bapak Ibu Saudara. Ya, dia katakan jadikanlah murid, ajarlah mereka. Dia tidak berkata jadikan mereka pengikutku, jadikan mereka orang percaya kepadaku. Karena orang percaya saja tidak cukup. Tapi Yesus menghendaki sebuah kualitas, yaitu menjadi seorang murid. Murid itu apa Bapak Ibu Saudara? Akar kata dari murid. Murid itu diambil dari bahasa Arab yaitu iradah, artinya keinginan. Murid itu seseorang yang selalu memiliki keinginan kuat untuk belajar. Kalau ada seorang murid yang malas belajar, berarti dia belum menjadi murid yang sejati. Seorang murid Kristus adalah seorang yang punya keinginan, gairah untuk belajar tentang Tuhan, mengenal tentang Tuhan. Seorang yang berkomitmen untuk ikut dengan Tuhan, baik dalam keadaan suka maupun duka, dia tetap mengikut Tuhan. Bukan dalam keadaan yang senang, bukan dalam keadaan saat dia diberkati, tetapi pada saat suka dan duka, dia tetap mengikut Tuhan. Itu adalah seorang murid Kristus. Dia punya gairah, punya semangat, punya antusias, keinginan untuk belajar, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ini bicara tentang kualitas Bapak Ibu Saudara. Berapa sering kita ke gereja, berapa jam kita berdoa, berapa hari kita berpuasa, berapa banyak pasal yang kita baca. Itu tidak menjamin sebuah kualitas di dalam kehidupan kita. Saya tidak sedang mengecilkan arti ibadah Bapak Ibu Saudara. Atau tidak mengecilkan arti dari doa maupun firman, membaca firman atau berpuasa. Tidak. Tetapi apa yang kita lakukan? Apa dasarnya? Apakah kita melakukan itu dengan terpaksa, karena sungkan, atau karena rutinitas, karena kewajiban, atau apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau kita melakukan dengan dasar hati yang mengasihi Tuhan, kita melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa yang kita lakukan? Jam-jam ibadah kita, jam-jam doa kita. Berapa banyak pasal yang kita baca. Itu akan sangat berkualitas Bapak Ibu Saudara. Kualitas itu harus terus diupayakan setiap hari seumur hidup kita. Agar hidup kita ini mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 13-15. Efesus 4 ayat 13-15. Mari kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat berikutnya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Kata kunci dari ayat 13-15 ini adalah mencapai. Mari sama-sama katakan mencapai. Penuh, bertumbuh. Ya, 3 kata ini saya temukan di dalam ayat-ayat ini. Itu menandakan apa Bapak Ibu Saudara? Sebuah usaha. Sebuah usaha untuk apa? Sebuah usaha untuk kita ini boleh mencapai kualitas yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki supaya kita ini langsung sempurna. Tetapi Dia sangat menghargai yang namanya proses. Usaha kita di dalam kita mencapai sebuah kualitas dalam hidup kita. Ada upaya, ada usaha yang kita lakukan dan itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dari hari ke hari kita semakin diperbaharui. Mari kita mau berkata mulai hari ini kita tidak mau menjadi pengikut saja, tapi kita mau jadi murid Kristus. Amin? Amin? Berapa banyak yang menjadi murid Kristus? Katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada 2 kualitas yang perlu kita miliki sebagai murid Kristus ya. Yang akan saya bagikan 2 kualitas ini. Yang pertama adalah murni. Murni ya.
Murni itu apa? Murni itu suci, tulus, asli. Ya, banyak orang bahkan hampir semua ya suka dengan kemurnian, suka dengan ketulusan, suka dengan keaslian. Ya, kita kalau mau beli barang kita suka yang asli, tidak tiruan, tidak KW ya. Kita suka kalau minum madu yang murni, madu yang asli, susu yang murni ya. Kita suka dengan itu. Mari kita lihat dalam Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman yang murni dan tulus itu yang dikehendaki Tuhan buat gerejanya di tempat ini ya. Hari-hari ini Tuhan itu rindu sekali melihat gerejanya ini punya kualitas iman yang murni, iman yang tulus. Tuhan menghendaki hal itu. Bagaimana mendapatkan sebuah kemurnian? Bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul pada waktu kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Tapi tidak sekedar mendengar dan membaca. Tapi kita mau lebih lagi. Kita tingkatkan lagi kualitas kita. Kita mau merenungkan firman itu. Bahkan kita mau melakukan firman itu. Ketika kita melakukan firman, kita tidak hanya mendengar melakukan, tapi kita belajar untuk merenungkan dan kita melakukan firman itu. Maka firman itu akan membersihkan kita, sehingga kita ini akan menjadi pribadi yang murni. Karena firman Tuhan ini sifatnya untuk membersihkan setiap kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ini adalah fungsi dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Bapak Ibu Saudara menyadari atau tidak, setiap hari yang kita baca, yang kita dengar, setiap minggu atau mungkin setiap kita melakukan ibadah apapun, kita mendengar firman Tuhan atau mungkin dari YouTube kita mendengar firman Tuhan. Itu ada fungsinya untuk membersihkan, mengajar kita, bermanfaat Bapak Ibu Saudara. Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Saya percaya firman Tuhan ini sangat berkuasa. Ini adalah dasar yang paling suci. Saya punya seorang teman, dia baru bertobat kira-kira 4 bulan yang lalu ya. Dia sangat sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia baca firman Tuhan, sehari itu bisa dia baca itu sampai berpasal-pasal. Dan dalam tempo yang 3 bulan kemarin, dia sudah habiskan perjanjian baru. Wow, luar biasa ya. Dari Matius sampai Wahyu, dia udah habiskan. Dan dia bacanya enggak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Dia bacanya bersuara. Dia minta sama anaknya dibelikan Alkitab. Terus dibelikan sama anaknya Alkitab yang gede gitu ya. Kayak untuk pemberkatan nikah. Dia buka Alkitab, dia baca. Saya tahu karena apa? Karena anaknya yang cerita kepada saya. Lalu dia ini udah sampai kitab imamat. Nah ya, terus beberapa hari yang lalu dia ini mendapatkan seperti ini. Pada waktu dia WA saya, dia katakan gini, Cik, dia panggil saya Cik, aku ini dapat ayat kok sama terus. Waktu buka Instagram, terus buka WA dari orang, dia dapatnya apa? Tentang kekhawatiran. Ayat tentang kekhawatiran ya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan khawatir, pokoknya tentang khawatir, semua tentang khawatir. Kira-kira dia dapat itu sekitar 4 atau 5 ayat dia dapat itu. Dan dia mengalami ketakutan. Dia alami ketakutan, ini ada apa Ci? Aku mau dapat apa? Dia katakan seperti itu. Terus saya bilang gini, firman Tuhan itu menguatkan. Firman Tuhan itu mengajar. Kalau kamu dapat firman, berarti Tuhan mau ajar kamu sendiri. Tuhan sangat sayang dengan kamu, saya katakan seperti itu. Lalu dia belum begitu percaya ya, dia masih khawatir. Karena hari itu dia harus ke dokter untuk periksa juga ya. Terus dia telepon mama saya juga, dia minta didoakan. Setelah itu beberapa hari kemudian saya ditelepon dia lagi.
Terus dia katakan, Cik, hasilku, kan dia CT scan ya, hasilku CT scan bagus. Sebelumnya karena ada dideteksi sesuatu ya. Terus dia katakan hasil CT scanku bagus, dia katakan seperti itu. Puji Tuhan Cik, firman Tuhan itu nyata, dia katakan seperti itu. Firman Tuhan itu nyata, benar-benar aku alami nyata. Tuhan itu mau bicara sama aku, Tuhan itu mau menguatkan aku sendiri. Terus dia katakan yang terakhir, aku mau pelayanan Ci. Wow, luar biasa. Ya, saya sudah bujuk dia untuk ikut pelayanan jadi asyir, dia masih belum mau. Tetapi hari itu dia katakan, saya mau pelayanan Ci. Wow, ini murni Bapak Ibu Saudara. Ini murni, ini tulus dari hatinya sendiri. Kenapa? Karena dia mengalami yang namanya kuasa firman yang dahsyat itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, nilai-nilai firman, nilai-nilai kebenaran itu yang membuat hidup kita berkualitas. Nilai-nilai kebenaran itu yang membebaskan kita. Waktu kita menghadapi proses demi proses, ya. Kehidupan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Kita sebagai orang percaya, kita mau jadi murid Tuhan, kita ini menghadapi proses. Proses demi proses di dalam kehidupan itu tidak mendatangkan hal yang buruk di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk dalam hidup kita. Kita tidak boleh curiga sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Aku ini sudah baca firman, sudah rajin pelayanan, udah ibadah dengan rajin setiap minggunya. Kenapa aku masih mengalami hal yang buruk? Kenapa aku masih mengalami proses demi proses? Kenapa Tuhan? Kita sering bertanya seperti itu. Mari kita melihat sebuah video Bapak Ibu Saudara, sebuah video TikTok singkat. Kita akan lihat. Why do bad things happen to good people? If one has faith, all things have meaning. But why would a loving God allow these tragedies to happen? Does the Lord, as Mr. Frank suggests, want us to suffer? I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. My prayers were answered. Haleluya. Apa maksud Tuhan ketika Tuhan memberikan proses demi proses, masalah demi masalah di dalam kehidupan kita? Itu hanya untuk melatih supaya kita jadi kuat. Untuk melatih setiap kita supaya kualitas kita ini teruji. Kita benar-benar punya iman yang benar, iman yang suci, iman yang murni di hadapan Tuhan. Beriman dengan khawatir itu ada persamaan dan perbedaannya. Sama-sama tidak bisa melihat masa depan. Ketika kita punya iman dan kekhawatiran, kita sama-sama sebenarnya kita tidak bisa lihat masa depan. Tetapi kita percaya. Kalau beriman bedanya, percaya hal-hal baik akan terjadi. Tetapi kalau khawatir bedanya, kita percaya hal-hal buruk akan terjadi. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara ya. Terus bangun hidup kita di dasar yang paling suci yaitu firman Tuhan. Sedikit kesaksian pada beberapa waktu yang lalu, kira-kira 1,5 tahun yang lalu, saya memeriksakan anak saya yang paling kecil ini ke dokter. Karena ada benjolan di lehernya. Ya, saya tidak pernah melihat ada benjolan di lehernya, tapi pada waktu 1,5 tahun yang lalu ada benjolan di lehernya. Lalu saya periksakan ke dokter di Surabaya, dan waktu itu saya langsung diberi rujukan untuk operasi. Karena ada benjolan yang padat ya di lehernya. Waktu saya terima surat untuk rujukan operasi itu, saya tidak langsung menyetujui, saya tidak langsung untuk mengurus semuanya. Saya pergi ke second opinion ke dokter yang lain. Saya pergi ke dokter yang lain, dokter bedah, lalu dokter itu juga mengatakan sebenarnya ini diobservasi dulu. Saya observasi, lalu 4 bulan kemudian saya datang lagi dan dikatakan itu benjolan bertambah besar dan harus dioperasi. Ya, harus dioperasi. Ini gambar anak saya dan pada waktu saya
mendengar seperti itu, saya ini ada timbul kekhawatiran, ketakutan karena itu di bagian leher. Ada banyak syaraf-syaraf di depan ya. Jadi saya takut sekali dengan yang namanya operasi ini di sini. Lalu apa yang terjadi? Saya ini menunda-nunda, saya nggak mau operasi. Terus saya diberitahu dengan teman saya bawa ke Singapura aja. 1 bulan yang lalu saya pergi ke Singapura Bapak Ibu Saudara. Saya nekat ke sana kenapa? Karena saya mendengar bahwa di sana tidak perlu operasi. Ada dokter yang berkata seperti itu kepada teman saya karena sudah ditanyakan. Lalu saya waktu mau pergi ke sana, anak saya itu suatu hari berkata gini, Mama, aku ini baca firman 3 kali, aku dapat ayat tentang jangan takut. Dia katakan seperti itu. Oh iya, kapan? Kemarin aku dapat, hari ini aku dapat, dia ngomong 2 kali aku dapat, dia katakan seperti itu. Ya, terus saya bilang, berarti Tuhan tuh mau bilang sama kamu Jo, bahwa kamu gak boleh takut, saya katakan seperti itu ya. Padahal mamanya yang takut. Lalu saya berangkat, singkat cerita, saya berangkat ke Singapura dan waktu itu dokter berkata ini harus dibiopsi, Nah, lalu anak saya biopsi tadi fotonya ya. Dia ke ruang biopsi, saya antar ke ruang biopsi, harus disuntik di sini sebanyak 5 kali untuk mengambil cairan yang di depan ini. Lalu saya bertemu dengan seorang suster yang menjaga anak saya waktu biopsi. Terus dia katakan, dia lihat saya lama gitu ya. Terus dia katakan gini, your daughter is not scared, dia katakan gitu ya. Anakmu ini enggak takut, you are scared. Saya dikatakan seperti itu, kamu yang takut. Saya bilang, yes you are right, ya kamu benar, aku takut, saya katakan seperti itu, aku takut memang. Ya. Mengapa anak saya enggak takut? Bahkan dia foto selfie gini ya, kenapa? Karena dia mendapat firman Bapak Ibu Saudara, dia dapat kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan itu yang menguatkan dia, sebelum kita berangkat dia dapat firman, jangan takut. Itu yang dia pegang. Saya takut, tapi anak saya santai. Di biopsi ketawa-ketawa ya. Dokternya waktu selesai biopsi bilang, you are brave, kamu itu berani. Katakan seperti itu ya. Jadi firman Tuhan itu menguatkan. Bangun diri kita di atas dasar yang paling suci, yaitu firman Tuhan. Amin. Setiap apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, firman Tuhan jawabannya. Berdoa dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman yang kita baca. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan. Sehingga proses demi proses kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, contoh dari proses tadi Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab saya temukan adalah Paulus. Ya. Kita lihat dalam kisah Paulus ya. Kenapa? Saya bertanya dalam hati saya, kenapa Paulus ini bisa bertahan? Dia itu pelayanan di berbagai daerah. Dia itu mengalami banyak sekali kejadian. Kenapa ya Paulus bisa bertahan? Karena dia ini mengalami yang namanya Tuhan. Dia mengalami berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami sendiri pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus mengalami sendiri bagaimana Tuhan menguatkan kita. Bagaimana Tuhan itu membangun setiap kehidupan kita dengan firman-Nya. Bagaimana kita menghadapi segala sesuatu masalah. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, berarti Tuhan itu sedang melatih kita. Tuhan itu sedang memproses kita supaya jadi kuat. Mengasihi, melayani itu bukan program, tapi itu adalah gaya hidup setiap kita. Kalau orang yang seperti Paulus itu mengalami Tuhan, dia punya daya tahan. Daya tahannya apa? Dia kuat menghadapi setiap proses kesulitan yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Kualitas iman kita akan teruji lewat proses. Bersyukur Bapak Ibu Saudara ketika kita mengalami yang namanya proses. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah murni, yang kedua adalah matang. Ya, matang. Orang Kristen yang punya buah-buah roh yang matang, itu adalah orang Kristen yang mencapai kedewasaan penuh. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak
dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Cara berpikir yang tidak dewasa itu akan mempengaruhi cara kita bertindak dan berkata-kata. Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Artinya apa? Kita mau install semua itu, kita mau simpan semua itu di dalam pikiran kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita ini punya buah-buah roh yang matang, kedewasaan penuh. Apa yang harus kita katakan, kita tahu. Apa yang harus kita lakukan, kita tahu. Semuanya itu karena ada firman Tuhan yang di dalam kita, yang kita masukkan. Nilai-nilai kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Buah yang kita hasilkan itu buah yang matang, Bapak Ibu Saudara. Bukan buah yang mentah, tapi buah yang matang. Buah yang matang itu buah yang bisa dirasakan, buah yang enak, yang bisa dirasakan oleh sekeliling kita, orang-orang yang di sekeliling kita. Apakah kasihmu bisa dirasakan? Apakah kehadiranmu bisa membawa sukacita buat orang-orang di sekelilingmu? Apakah kebaikanmu, kemurahan hatimu, kesetiaanmu bisa menjadi teladan buat orang-orang sekeliling kita? Apakah kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri sudah terlihat di dalam perkataan dan tindakan kita? Ada dua orang yang terkenal, Lady Di dengan Mother Teresa. Lady Di dengan Mother Teresa itu meninggalnya selisih 1 minggu. Ya, selisih 1 minggu pada tahun 1997. Mereka meninggal hanya selisih 1 minggu. Waktu Lady Di meninggal, orang-orang di Inggris itu menangis. Mereka menangisi kematian sang princess. Karena sang princess ditemukan meninggal dalam keadaan bersama dengan selingkuhannya. Setelah seminggu kemudian ada terdengar kabar Mother Teresa, seorang biarawati yang tinggal di daerah Kalkuta di India. Dia memberi makan banyak orang miskin di daerah sana. Ketika dia meninggal, orang-orang di daerah India itu menangis sampai berbulan-bulan. Mengapa? Ketika ada yang diwawancara ditanyain gini, kami telah kehilangan seorang ibu. Kami telah kehilangan seorang ibu. Itu yang mereka rasakan. Kenapa mereka menangis? Karena mereka merasakan ada buah kebaikan, ada buah kemurahan hati yang dikeluarkan oleh Mother Teresa. Itu yang dirasakan oleh orang-orang di India. Sehingga mereka ini merasa kehilangan. Beberapa pada waktu yang lalu, ketika papi saya dipanggil oleh Tuhan, saya ditelepon oleh banyak orang, Mereka bukan saudara, mereka bukan anak, bukan keluarga, mereka juga menangis Bapak Ibu Saudara. Mereka menangis, mereka udah lama enggak ketemu tapi mereka nangis telepon saya dan mereka berkata, aku ingat dengan nasihat-nasihat papimu, aku ingat dengan apa yang dikatakan oleh papimu. Mereka berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya merenungkan ya apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Saya mencoba flashback ya dengan kehidupan papi saya, apa yang saya dapat dari kehidupan beliau. Saya menemukan bahwa papi saya ini orang yang jujur apa adanya, ya sederhana hidupnya, enggak neko-neko. Jadi dia itu kalau mengatakan memang kadang cespleng ya. Dia katakan sama anak-anaknya juga cespleng ya, tidak tanpa tedeng-aling-aling dia katakan itu. Tapi dia ini jujur apa adanya. Itu yang saya teladani di dalam kehidupannya. Dan dia orang yang tidak terlalu romantis, tetapi saya lihat cucu-cucunya ini sampai sekarang mereka ini masih mengingat dengan apa yang dilakukan oleh engkongnya. Engkongnya ini suka kalau ketemu sama cucunya, itu setiap kali mau pisah sama cucunya, dicium satu-satu ya, dicium satu-satu cucunya. Terus pulang ke Rembang. Ya. Sampai sekarang barang-barangnya engkongnya masih disimpan. Ada yang nyimpen KTP-nya, ada yang nyimpen dasinya, ada yang nyimpen tempat iPad-nya ya. Enggak boleh dikasihkan orang, tasnya itu masih ada di dalam laci anak saya. Enggak boleh dikasihkan orang katanya gitu ya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Karena mereka merasakan kasih yang disalurkan. Ya, mereka merasakan
apa yang diberikan kepada engkau mereka. Pada waktu papi saya meninggal, saya ini duduk di pinggir tempat tidur saya. Pagi itu saya menangis, saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan. Waktu itu saya protes sama Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa? Saya katakan seperti itu, mengapa Tuhan? Terus saya katakan, jika engkau mau panggil papi saya enggak apa-apa, tapi tidak dengan cara seperti ini. Saya katakan seperti itu. Terus pada waktu saya berdoa, saya menangis. Tiba-tiba itu saya itu di dalam hati saya diingatkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya seperti melihat salib Kristus. Lalu saya lihat Tuhan mati dipaku. Ya, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Ditombak lambungnya. Lalu Tuhan berkata kepada saya, bukan cara matinya, tapi cara hidupnya. Tuhan beri kepada saya pengertian pada waktu itu. Bukan cara matinya, tapi cara hidupnya. Tuhan Yesus cara matinya juga tidak layak. Tuhan Yesus cara matinya disalib Bapak Ibu Saudara. Tetapi cara hidupnya menjadi berkat. Dirasakan, ada buah-buah yang dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hasilkan buah-buah yang matang. Ada kedewasaan penuh di dalam pemikiran kita. Ada kedewasaan penuh yang membuat kita bisa menghadapi semua proses, semua tantangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka ayat terakhir di dalam Efesus 5 ayat 15. Mari sama-sama kita mau baca 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hanya orang-orang yang memiliki kedewasaan penuh, yang bisa berpikir dengan arif, yang bisa berpikir dengan bijaksana. Karena apa? Karena mereka memiliki kedewasaan. Mereka memiliki buah-buah yang matang. Mari perhatikan setiap kualitas hidup kita. Apakah ada buah-buah roh yang sudah matang dan bisa dirasakan oleh sekeliling kita? Kualitas bukan program Bapak Ibu Saudara. Kualitas juga bukan kemasan atau packaging. Tapi kualitas berbicara tentang apa yang di dalam. Kualitas bicara tentang standar hidup, dasar hidup di dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita, itu adalah kualitas kita. Suatu saat kualitas akan diuji. Proses demi proses akan kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Kita akan mengalami yang namanya ujian. Kualitas itu, apakah kualitasmu akan timbul seperti emas yang murni? Apakah kualitasmu akan benar-benar asli, tulus? Ya, kita tidak menjadi pengikut saja, kita tidak menjadi orang-orang percaya saja. Kita bukan orang banyak, kita bukan orang-orang yang berduyun-duyun saja. Tapi kita ini adalah murid Kristus, amin. Kita murid yang berkualitas, kita murid yang berkomitmen, kita tidak datang dan pergi seenaknya sendiri. Tapi kita adalah murid yang benar-benar kita punya iman yang murni, kita punya kedewasaan penuh, kita punya kematangan di dalam buah-buah roh kita. Sehingga hidup kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin, haleluya. Saya undang pemain musik, memimpin pujian, singer. Mari kita mau sama-sama renungan firman Tuhan ini. Di nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mari kita mau renungkan firman Tuhan ini selama kita masih ada di dunia ini. Selalu ada tantangan, selalu ada proses. Tetapi itu tidak berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Saya katakan kepada teman saya itu, Tuhan ini terlalu sayang sama kamu. Tuhan terlalu sayang sama kamu. Sehingga Tuhan bicara terlebih dahulu kepada kamu lewat firman-Nya. Tuhan menguatkan kamu terlebih dahulu lewat firman-Nya. Sehingga engkau mampu untuk menghadapi semuanya. Mari bangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci.
Kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menguatkan, menghibur setiap kita. Dan biarlah kita mencapai kedewasaan penuh. Mencapai kedewasaan penuh tidak secara otomatis. Mencapai kedewasaan penuh membutuhkan step by step, langkah demi langkah. Kita mau dimatangkan, buah-buah roh kita dirasakan oleh sekeliling kita. Menjadi orang-orang yang berkualitas. Bicara apa yang ada di dalammu, bukan kemasan kita. Bukan apa yang di luar saja, tetapi apa yang di dalam. Apa yang menjadi standar hidupmu, itulah kualitasmu. Ya ralamata karalawashikina ralamata karalawasyan. Ya ralawashikina ralamata karalawasyan ralamata karalawasyan. Senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti engkau, seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik, pilihan yang terbaik. Mari katakan, ku memilih untuk senangkanmu. Katakan dari dasar hatimu, kita mau pilih. Ada banyak pilihan ketika kita menghadapi kehidupan ini. Tapi satu hal, mari kita mau memilih untuk kita ini tetap punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Kita bangun hidup kita di atas dasar iman yang paling suci, yaitu kebenaran firman Tuhan. Setiap apapun juga yang kita hadapi, firman Tuhan adalah jawabannya. Setiap apapun yang kita hadapi, berdoalah di dalam Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan, meneguhkan, mengingatkan, mengajar setiap kita. Membersihkan setiap kehidupan kita. Mari pilih yang benar. Pilih yang benar. Ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Buah-buah roh yang dinikmati oleh banyak orang, yang dirasakan oleh banyak orang, oleh orang-orang di sekelilingmu, oleh keluargamu, oleh semua orang-orang yang ada di sekelilingmu. Biarlah ada kedewasaan penuh di dalam pemikiran kita. Ini adalah kualitas yang Tuhan cari di gerejanya. Kualitas yang Tuhan cari. Adakah Tuhan mendapati kualitas itu di tempat ini? Mari kita mau bangun kualitas kita. Ya ralawasikin ralamata karalawasyanda ya ralamata karalawasik.
Ya la bala 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 sikira la bataka la basyara la bataka. Ya la bala 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 basyara la bataka la bataka la basyara la bataka. Ya la basyara ya la bataka la basyara. Mari datang kepada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Datang dengan kerendahan hatimu, dengan kerendahan hatimu. Datang pada Tuhan, oh Yesus Tuhan. Ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat, dalam masyarakat, dalam masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sedang memurnikan kami, Engkau sedang memurnikan, Engkau sedang memurnikan setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Hinara masyana, matakara masyana, hinara terima kasih ya Roh Kudus, Engkau ada di sini Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Ya la masyana, la matakara la masyana, ya la matakara la masyana. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya la masyana, la matakara la masyana, la matakara la masyana, ya memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang menopangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap denganmu, tetap murni seperti hatimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Pilihan yang terbaik. Ayo sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh, aku memilih menyenangkanmu Tuhan. Ku memilih. Siapa yang milih menyenangkan Tuhan? Ayo sama-sama angkat tangan kita. Tuhan, aku yang pilihanku adalah menyenangkanmu, untuk tetap murni di hadapanmu segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang menopangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk dekat denganmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu. Katakan pilihan, pilihan yang terbaik. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Sekali lagi menyenangkanmu, menyenangkanmu. Pilihan yang
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Pagi hari ini kami gereja-Mu, kami memilih pada waktu Tuhan murnikan kami, Tuhan matangkan kami memilih kami tidak lari. Kami memilih untuk kami tetap mau didapati Tuhan itu murni, matang, seperti yang Tuhan mau, menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa, berikan kami kekuatan waktu kami menghadapi hal-hal yang memurnikan kami. Menghadapi hal-hal yang mungkin itu tidak sesuai sama yang kami inginkan. Kami tetap bisa melihat dan tetap punya keputusan bahwa kami memilih menyenangkan Tuhan. Supaya kalau Tuhan lihat hati kami, Tuhan lihat hidup kami, Tuhan dapati hidup kami ini tetap murni. Hidup kami ini berkualitas di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu. Pahatlah, ukirlah firman-Mu itu di dalam hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silahkan sudah duduk. Saya berasa kayak anak remaja lagi hari ini saudara. Karena hari ini kalau saya berdiri di sini, di belakang saya ada Cik Rika. Terus tadi yang khotbah Linda, di belakang sana ada Mira. Jadi saya tuh berasa kayak saya masih remaja gitu loh saudara ya. Karena dulu kalau kami remaja kita pelanan bareng-bareng gitu ya Cik ya. Ada Cik Rika, ada Linda, terus kita ke Surabaya ada Mira. Jadi saya tuh kayak berasa ada di zaman-zaman apa gitu saudara. Nah saya bersyukur kepada Tuhan hari ini apa yang kita dengar dari Ibu Linda. Bagaimana Tuhan itu mencari hidup yang berkualitas. Pak Lukas pernah cerita gini saudara. Karena kalau kayak tadi malam hujan gitu saudara ya. Saya tuh kalau hujan, saya tuh gak punya malu. Pokoknya saya cari tas kresek. Kresek itu saya taruh di kepala saya gitu saudara. Pakai shower cap gitu saudara ya. Keluar dari rumah saya dengan santai masuk ke mobil. Keluar dari mobil dengan santai pakai shower cap. Tas kresek itu terus saya kemana-mana gitu. Tapi satu kali saya itu pakai tas yang menurut saya tas saya itu berharga banget. Itu adalah tas termahal dalam hidup saya yang saya belum pernah impikan tapi saya dikasih berkat oleh orang, saya dikasih tas itu saudara. Nah satu kali hujan saudara, sama nih kejadiannya hujan. Saudara bisa bayangkan kira-kira pada waktu hujan dan saya membawa tas saya yang paling berharga. Kira-kira apakah saya akan menaruhnya di atas kepala saya gini saudara? Sama sekali enggak saudara ya. Turun dari mobil gara-gara tas itu saudara. Punggung saya basah saudara ya. Itu tas saya keluar dengan Pak Lukas saya gini. Lain apa tasmu ndak mau taruh di atas kepalamu. Karena menurut saya tas ini berharga. Sama kalau menurut kita hidup kita berharga. Waktu Tuhan memurnikan kita, waktu Tuhan mematangkan hidup kita nggak akan korbankan hidup kita dan berkata ini, halah wes sak dadi-dadine meh kaya apa wong kaya kresek kae kok. Tertentu enggak saudara ya. Tentu kita akan benar-benar menjaga hidup kita ini supaya nanti kalau Tuhan dapati hidup kita ini tetap baik, tetap murni, tetap matang. Yang sepakat katakan amin. Yang mau hidupnya berkualitas katakan amin. Amin saudara ya. Terima kasih buat pelayanannya dari Ibu Linda yang nanti sore juga akan melayani di tempat ini. Juga ditemani sama suami tercintanya yaitu Pak Wiwi. Terima kasih buat firmannya pagi ini. Terima kasih juga buat pelayanannya. Dari Ibu Mira dan Pak Yonatan ada di belakang sana yang dari kemarin sudah mentraining kita semua para worship leader untuk kita ini bisa upgrading, bisa melayani lebih baik lagi. Terima kasih jauh-jauh saudara dia menyempatkan datang ke Blora dan selalu memberi waktu untuk menge-share apa yang dia bisa share, dia bisa ajarkan buat kita semua. Dan saudara saya juga ingin sampaikan sesuatu yang luar biasa. Kemarin anak-anak remaja kita melayani di Desa Turi. Mereka dipercaya oleh penduduk setempat karena mereka punya rumah belajar di situ. Dan mereka dipercaya
diharapkan oleh masyarakat sekitar untuk merayakan 17-an untuk anak-anak yang ada di Desa Turi. Dan kemarin seneng banget, luar biasa banget saudara. Saudara jangan pikir kalau saudara ada di sini hujan, di sana hujan. Di sana kering kerontang saudara. Saya pikir pasti ini hujan yang di Blora ini kiriman dari Turi saudara ya. Karena ya begitu saya tuh lihat di sini hujan deras, sehati saya tuh deg-degan, saya berdoa. Aduh Tuhan kirimkan malaikat usir hujan dari Desa Turi. Sampainya di Turi kering kerontang saudara. Saya pikir oh berarti benar ini kiriman yang dari Turi dikirim ke Blora, makanya Bloranya basah kuyup. Dan di sana mereka luar biasa sekali, mereka bersenang-senang dengan anak-anak yang ada di sana dan anak-anak di sana juga mereka saya lihat responnya luar biasa, bahkan ibu-ibunya juga ikut, masyarakat sekitar juga ikut. Saya kemarin ke sana dan saya sangat bangga kalau anak-anak kita ini diharapkan oleh masyarakat. Anak-anak saudara ini loh diharapkan dan jadi berkat buat masyarakat sekitar. Ayo kita kasih tepuk tangan buat anak-anak kita sendiri saudara ya. Luar biasa, mereka melakukan dengan sangat luar biasa. Nah mari kita akan sama-sama dengarkan pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan mengadakan lomba Agustusan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 pukul 10 pagi di parkiran Geraha Betani Blora. Dress code-nya merah dan putih dan diharapkan membawa baju ganti. Ibadah spesial kemerdekaan akan dilaksanakan di hari Minggu 21 Agustus 2022 di ibadah raya pagi pukul 7 pagi dan ibadah raya sore pukul 5 sore. Khusus ibadah sore akan ada pemutaran film dan deklarasi untuk bangsa. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap Rabu pukul 5 sore di lantai 6. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Adakah di antara saudara yang baru pertama kali hadir pagi ini? Apakah ada? Belum ada ya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan tutup doa. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ayo siapa yang dimurnikan katakan aku tidak akan menyerah kalau Tuhan murnikan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kan sorak-sorai, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Percaya kami mau berkata, ambil keputusan pagi ini. Kalau Tuhan murnikan kami, Tuhan cari hidup kami, Tuhan proses kami supaya berkualitas. Kami mau berkata, kami tidak mau menyerah Tuhan.
Kami mau Tuhan terus murnikan kami supaya didapati hidup kami menyenangkan Tuhan. Hidup kami ini berkenan kepada Tuhan. Kami berkata kami mau punya kerelaan dimurnikan. Kami mau punya kerelaan diproses. Kami mau punya kerelaan Tuhan untuk kami didewasakan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami membawa persembahan kami. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, ini ucapan syukur kami. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu. Ayo sama-sama berikan ucapan syukur, taruh ucapan syukur sambil kita angkat persembahan kita. Taruh ucapan syukur kita di atasnya. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu limpah, selalu lebih dari cukup. Selalu Tuhan tidak pernah terlambat. Kami memberi persembahan sebab kami sangat berterima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik, Engkau memelihara, Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur. Dan kami berdoa supaya persembahan ini akan membuat penginjilan itu semakin dilebarkan kemana-mana. Persembahan kami akan membuat pekerjaan-Mu, kerajaan-Mu akan berjalan dengan baik, bahkan lebih baik lagi. Dan Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami tabur itu kami tuai bukan karena kami menuntut Tuhan, tapi karena Tuhan sendirilah yang menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati yang sedang dalam keadaan susah. Tuhan, Engkau yang menghiburkan dan menolong. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap umat-umat-Mu yang sakit. Kesembuhan yang dari Tuhan, itu Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih, berkati Ibu Linda yang sebentar sore nanti masih akan memberkati kami juga dengan pelayanannya. Tuhan berkati, urapi lebih lagi, berkati Ibu Mira dan Pak Yonatan yang sudah memberkati kami kemarin. Sebentar lagi mereka akan pulang kembali ke Surabaya. Tuhan, biarlah berkat-Mu juga turun, urapan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan dia akan memberkati sampai ke bangsa-bangsa kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan memberikan kepada kita hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengejar Tuhan, hati yang murni, hati yang tulus sama Tuhan, hati yang dewasa, hidup yang dewasa. Tuhan menyertai kita dan membuat hidup kita ini sangat berguna bagi kerajaannya. Tuhan menyertai kita dan membuat kita ini punya kemurahan untuk membagikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga oleh karena itu Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima dan menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua pulang membawa berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Ku memuji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan. Kebebasan ku telah